Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan berkat dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak Adi Mursalin, SESM, CPHCM, selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu teman-teman dari kelas AKS 3B. Perkenalkan, nama saya Nurul Majasi, mahasiswa dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Tujuan saya membuat video record ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yaitu menjawab pertanyaan yang sudah di-share di grup WhatsApp dalam bentuk video. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja akan saya mulai untuk soal yang pertama. Materi kali ini yaitu tentang riset pemasaran dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi dari riset. Riset adalah penelitian, berasal dari kata re dan search, mencari sesuatu yang baru, menjadi dari kata research. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru? Mencari sesuatu di belakang kejadian fenomena atau mencari penyelesaian masalah lewat research atau penelitian. Kemudian nomor 2 yaitu riset pasar atau riset pemasaran. Riset pasar atau riset pemasaran adalah desain, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Kemudian nomor 3 yaitu Surah An-Nisa ayat 94. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza darabatum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaruna aradul hayatid dunya fa'indallahi maranimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahu azim. Di mana kandungan yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 94 ini bahwa saat hendak berperang lalu bertemu seseorang yang tak dikenal atau musuh, lalu dia mengucapkan salam, maka janganlah kita membunuhnya. Carilah dulu keterangan siapa sebenarnya orang itu. Kemudian nomor 4 yaitu riset dalam Islam. Pengertian riset dalam Islam adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematik yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta dan sudah dijelaskan. Kemudian nomor 5 yaitu tentang surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulin zuru madza fis samawati wal ard wa ma turnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Di mana kandungannya terdapat dalam surah Yunus ayat 101 adalah segala hal yang di bumi ini hadir untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal menunjukkan tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang tidak beriman akan sadar dan mengambil hikmahnya. Di samping itu, segala hal yang ada di dunia ini harus dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Kemudian nomor 6 yaitu pentingnya riset pemasaran bagi perusahaan, yaitu untuk mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan pasar masyarakat dan juga untuk mengetahui pesaing bisnis. Dengan dilakukannya marketing research, maka akan bisa mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa itu diperlukan dan kualitas produk seperti apa yang diperlukan oleh konsumen. Kemudian nomor 7 yaitu proses manajemen pemasaran. Proses manajemen pemasaran mengacu pada proses komunikasi, penciptaan dan penyampaian fungsi organisasi kepada klien mereka yang bernilai. Perusahaan perlu mengkomunikasikan nilai dan fitur produk mereka secara efektif kepada pelanggan. Kecuali jika mereka gagal mencapai target mereka, manajemen pemasaran harus menjaga fungsi kritis ini. Kemudian nomor 8 yaitu peran riset pemasaran dalam rencana dan strategis pemasaran. Riset pemasaran merupakan sebuah langkah penting yang harus dilakukan perusahaan untuk membantu menyusun perencanaan pemasaran. Program pemasaran pada tahun yang baru biasanya turut dipengaruhi oleh hasil riset pemasaran yang dilakukan perusahaan. Di akhir tahun, riset dapat dikatakan sebagai mata dan telinga perusahaan untuk mengetahui bagaimana pandangan dan keinginan konsumen terhadap perusahaan.
Kemudian nomor 9 yaitu definisi riset pasar. Definisi riset pasar adalah sebuah kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran. Riset pasar dilakukan sebagai upaya membeli memasukkan bagi pihak manajemen. Dan mengapa suatu manajemen harus melakukan riset pada pasar? Karena riset pasar bisa membantu brand untuk menghasilkan informasi tentang besarnya pasar potensial suatu produk atau jasa sesuai dengan target pasar. Dengan mengetahui perilaku pelanggan ini, maka kemudian perusahaan atau brand dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih baik dan efektif. Kemudian nomor 10 yaitu klasifikasi riset pemasaran. Yang pertama, pasar tradisional. Pasar tradisional adalah suatu pasar di mana tempat tersebut merupakan bertemunya para penjual dan pembeli, serta terdapat transaksi jual beli secara langsung serta pada umumnya terjadi pada proses tawar-menawar. Kemudian pasar modern. Pasar modern tidak jauh berbeda dari pasar tradisional. Namun, pasar modern terdapat penjual dan pembeli yang tidak bertransaksi secara langsung, melainkan konsumen dan pembeli melihat label harga yang terdapat dalam. Kemudian nomor 12 yaitu primary research. Primary research didefinisikan sebagai metodologi yang digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung daripada bergantung pada data yang dikumpulkan dari penelitian sebelumnya. Kemudian metode primary research. Metode primary research di sini yaitu survei, wawancara, kelompok data, observasi. Kemudian nomor 14 yaitu manfaat dan kelemahan melakukan primary research. Yang pertama, manfaatnya yaitu mengumpulkan informasi, kemudian berfokus pada pelanggan, perakiraan atau prediksi. Kemudian keunggulan kompetitif. Kelemahan primary research yaitu memakan waktu. Survei dan wawancara misalnya mungkin membutuhkan waktu beberapa hari tergantung pada jumlah respon. Kemudian variasi lebih rendah dan sampel tidak valid. Kemudian nomor 15 yaitu quantitative research. Quantitative research adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dalam bentuk numerik, dapat dilakukan dengan membandingkan sejumlah variabel atau menilai keefektifan beberapa informasi. Kemudian nomor 16 yaitu teknik sampling. Teknik sampling adalah bagian metodologi statistika yang berhubungan dengan pengembalian sebagian dari populasi. Jika sampling dilakukan dengan metode yang tepat, analitik statistik dari suatu sampel dapat digunakan untuk mengarahkan keseluruhan populasi. Kemudian nomor 17 yaitu metode dalam menarik sampel. Metode yang pertama yaitu metode acak sederhana, kemudian metode sistematik, kemudian metode bertingkat, metode cluster. Kemudian nomor 18 penjelasan yang terdapat dalam artikel pengantar riset pemasaran. Yang pertama itu definisi pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial di mana ada kelompok masyarakat ataupun individu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui suatu kegiatan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan secara bebas produk ataupun jasa yang bernilai dengan pihak lain. Kemudian proses manajemen, yaitu kebutuhan, produk, nilai, perubahan, dan pemasaran. Kemudian nomor 19 yaitu riset pemasaran Islam. Kajian tentang Islam, konsumsi dan pemasaran. Kajian tentang Islam dan pemasaran dapat dibahas dalam dua tahap yang berbeda yaitu penghilangan dan penemuan. Kemudian nomor 20 yaitu dalam topik di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum konsep pemasaran syariah secara epistemologi bersifat syariah dividen digunakan oleh syariah sebagai sumber hukum yang berorientasi guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta menciptakan value bagi mereka selama tidak bertentangan dengan sumber utama di dalam Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Baik, mungkin sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.